Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Septianawati selaku moderator dari kelompok 5 yang bertemakan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Di sini dari kelompok 5 akan membahas materi-materi, yaitu 1. Bentuk pemerintahan RI yang akan disampaikan oleh Muhammad Arfen, dan kedua, sistematika UUD 1945 yang akan disampaikan Wahyu Septianawati, pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber hukum yang akan disampaikan oleh Eka Rani. Yang keempat, UUD 1945 dalam lintas sejarah Indonesia yang akan disampaikan oleh Ali. Kelima, proses perubahan amandemen UUD 1945 oleh Hendy Octavian. Dan keenam, sistem ketatanegaraan Indonesia dalam lintas sejarah oleh Melinda Miftahul. Hai semuanya, saya Muhammad Arfen Arsyad. Pertama akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan di negara Republik Indonesia. Di Republik Indonesia sendiri bentuk pemerintahannya ada 3, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Pemerintahan legislatif adalah lembaga pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi hukum dan UUD di negara Republik Indonesia. Legislatif sendiri ada MPR, DPR, dan DPD. Tugas MPR adalah mampu menetapkan UUD dan merubah UUD, serta mampu melantik anggota presiden dan wakil presiden. Kemudian DPR mengesahkan undang-undang dasar, mengesahkan anggaran belanja negara dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terakhir adalah DPD. DPD mengajukan RUU, yaitu rancangan undang-undang, kepada DPR. Kemudian adalah yudikatif. Lembaga yudikatif ini untuk menegakkan peradilan dan keadilan di negara Indonesia, yaitu adalah MA, MK, dan KY. MA melaksanakan peradilan hakim paling tinggi, yaitu peradilan umum, peradilan agama, militer, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, MK. MK mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Dan yang terakhir adalah KY. KY mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Dan lembaga yang terakhir, yang ketiga, adalah eksekutif. Eksekutif ini memegang kekuasaan pemerintahan dan bertugas menjalankan pemerintahan, juga pembangunan sesuai undang-undang, yaitu presiden dan wakil presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AU, dan AL. Kemudian wakil presiden untuk membantu presiden menjalankan fungsinya dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam tugas teknik sehari-hari. Baik, saya Wahyu Septianawati, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. UUD 1945 sebagai hukum negara tertinggi di NKRI sudah beberapa kali mengalami amandemen atau perubahan. Amandemen memiliki tujuan yaitu menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Di sini saya akan membacakan sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, sistematika UUD 1945 sebelum amandemen. Terdapat 4 alinea dan 4 pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada bagian batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 29 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan yang digunakan adalah penjelasan umum pasal demi pasal. Dan yang kedua yaitu sistematika UUD 1945 setelah amandemen. Masih tetap memiliki 4 alinea dan 4 pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada bagian batang tubuh berubah menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Karanisa Putri, di sini akan menjelaskan materi selanjutnya. Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Dan 3 asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang terakhir, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Sumber hukum di Indonesia ada 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, dibentuk oleh muatan atau bentuk material yang terkandung dalam Pancasila.
pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofi bangsa Indonesia. Yang kedua, memuat Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentuk hukum Indonesia. Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum di Indonesia. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Contohnya seperti undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaannya. Perkenalkan, nama saya Irfan Adrian. Saya akan menjelaskan tentang undang-undang dalam lintas sejarah Indonesia. Kelas balik sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, hakikat dan makna pengesahan UUD 1945. Pada 17 Agustus 1945, menurut fakta, kita memang menyatakan kemerdekaan sebagai negara, namun terkait pemerintahan yang berdaulat dan wilayah secara yuridis sesungguhnya baru sah dimiliki dan diakui pada 18 Agustus 1945. Melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden, juga menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Kelahiran 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya agung dan para pendiri bangsa. Selanjutnya, proses pergantian dan perubahan. Dalam proses sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi, materi yang dikandung maupun masa pemberlakunya. Undang-Undang 1945, 18 Agustus 1945 diganti dengan 27 Desember 1949. Konstitusi Republik Indonesia singkat 27 Desember 1949 diganti sebagai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 17 Agustus 1950 diganti 5 Juli 1959. Selanjutnya, peran bernegara yang harus dikawal. Eksplanasi tersebut menerangkan bahwa membutuhkan konstitusi sangatlah penuh. Dengan perjuangan perjalanan pencarian jati diri bangsa Indonesia berupa sejarah perubahan konstitusi juga cukup melelahkan. Sekian dari saya. Baik, saya Heni Oktaviani akan menjelaskan tentang amandemen UUD 1945. Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka konstitusi kita harapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntunan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Sedangkan di Indonesia terjadi 4 kali amandemen UUD 1945 yang akan saya jabarkan, yaitu yang pertama, amandemen pertama terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999, disahkan 19 Oktober 1999. Pada perubahan pertama ini, MPR mengubah pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, dan lain-lain. MPR dalam sidang umum ini mengeluarkan keputusan mengenai UUD dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama. Perubahan pertama atas UUD ini diambil dalam suatu putusan majelis tanggal 19 Oktober tahun 1999.
Perubahan atas UUD ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya putusan yaitu 19 Oktober 1999. Yang kedua yaitu amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR disahkan 18 Agustus tahun 2000. Pada perubahan ini MPR mengubah dan menambah pasal 18, pasal 18A, 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5 dan lain-lain. MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 ini mengeluarkan putusan mengenai UUD dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua. Yang ketiga yaitu amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. MPR dalam sidang tahunan ini mengeluarkan putusan mengenai UUD dengan perubahan yang dikenal dengan perubahan ketiga. Perubahan ketiga ini diambil dalam suatu jurusan majelis yang ditetapkan berlaku tanggal 9 November. Yang perubahan ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR disahkan 10 Agustus 2002. MPR dalam sidang tahunan ini mengeluarkan putusan mengenai UUD dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat. Perubahan keempat atas UUD ini diambil dalam suatu keputusan majelis tanggal 10 Agustus 2002. Ada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, dengan cara amandemen ini UUD 1945 yang asli masih tetap berlaku. Hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nama saya Medi Gani Reski akan menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam lintasan sejarah. Indonesia adalah negara hukum dan Republik Indonesia itu berdasarkan dengan UUD 1945. Dalam lintasan sejarah Indonesia ada 4 tahap perubahan sistem ketatanegaraan. Yang pertama yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen. Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan ini, kedaulatan rakyat berdasarkan UUD sebelum amandemen dianggap terwujud penuh dalam wadah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi atau forum tertinggi. Dari sini fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara yang di bawahnya yaitu Presiden, DPR, MA dan seterusnya. Jadi di sini DPR adalah forum tertinggi. Yang selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan konstruksi Republik Indonesia RIS. Dalam RIS itu bisa disimpulkan secara ringkas ada tiga kesimpulan, yaitu yang pertama, menurut konstitusi RIS, badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan secara tajam. Perdana Menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap menjadi anggota parlemen. Yang kedua, menganut sistem pertanggungjawaban menteri. Tetapi tidak dikenal bahwa presiden dapat membubarkan DPR. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama dengan parlemen. Di sini Republik Indonesia Serikat ini seperti sistem ketatanegaraan dari sebuah kerajaan. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sementara 1950. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam sistem ini yaitu yang pertama, penghapusan senat. Yang kedua, DPR sementara terdiri atas gabungan DPR RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang ketiga, DPRS bersama-sama dengan Komite Nasional Pusat disebut Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam undang-undang baru. Konstituen terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu. Jadi di sini hanya bersifat sementara, yaitu antara jangka waktu 1950 saja di tahun ini. Yang terakhir yaitu yang bertahan hingga sekarang yaitu Undang-Undang 1945 setelah pasca amandemen. Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perkembangan mengalami perubahan yang mendasar sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tahun keempat telah memberikan perubahan yang berarti bagi lembaga negara melalui tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Di sini dapat disimpulkan bahwa semuanya itu tidak ada yang namanya MPR sebagai forum tertinggi. Di sini semuanya mempunyai hubungan yang sama.
Jadi antara MPR, badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif semuanya bersifat rata. Terima kasih.